Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pokari, Podcast Ikasari, Our Voice, Our Inspiration. Perkenalkan, nama saya Muadiat Moenata. Alhamdulillah pada kali ini kita kedatangan bintang tamu yang asik nih, yaitu Kak Yoga dan Kak Yogi. Boleh nih Kak, disapa dulu penonton di luar sana. Halo. Baik, sebelum kita mulai pertanyaannya, boleh nih Kak, Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh boleh. Halo semuanya, nama kakak Ilham Yogi, bisa dipanggil Kak Yogi. Jadi kakak nggak sendirian, ada kembaran. Mungkin bisa perkenalkan? Halo, perkenalkan nama kakak Ilham Prayoga, biasa dipanggil Yoga. Baik Kak, Adi mau nanya nih Kak. Iya. Bagaimana sih cerita singkat kakak sebelum kakak menjadi konten kreator Kak? Siapa jawab? Yogi. Jadi dulu pas pertama kali itu main aplikasi Dubsmash waktu di masuk ke dunia perkuliahan. Oh, iya, Jadi iya. untuk main Dubsmash itu sebenarnya cuma untuk iseng-iseng aja, nggak ada niat pengen naik dan menjadi seorang konten kreator gitu loh. Dulu kan Dubsmash naik itu kita post di Instagram. Instagram betul. Awal belum ada TikTok dulu. TikTok iya Jadi belum. coba-coba main di Dubsmash, post di Instagram, ternyata naik. Ternyata respon-respon masyarakat Pekanbaru itu lebih seneng sama yang unik-unik gitu. Unik-unik, Contoh nih kalau misalnya di Pekanbaru kayak Yoga Yogi itu keunikannya itu anak kembar terus kompak gitu. Kompak, iya betul. Nah mungkin kayak Maggie itu punya keunikan. Punya. Dari kekurangan dia badan yang kecil, Iya. maaf ya Maggie ya, dia tuh mempunyai kelebihan mungkin dengan tingkah lakunya yang lucu, Betul. akhirnya dia bikin video konten dan disenangi sama masyarakat Pekanbaru mungkin se-Indonesia gitu. Nah jadi akhirnya main Dubsmash naik di post di Instagram, terus naik di Instagram. Waktu itu kita fokus ke foto lagi ya kayak, Iya. jadi nggak fokus lagi ke video Dubsmash. Pas pertama kali Kak Yogi upload foto bareng Kak Yoga berdua, tiba-tiba naik drastis. Yang awalnya like cuma ya 50, mungkin dapat like 100 dia udah senang gitu kan. Alhamdulillah. Tiba-tiba pas waktu itu post foto berdua, like-nya itu sampai 6.000 gitu. Wih, Nah, terus keren. followersnya juga sedikit demi sedikit nambah gitu loh. Nah, jadi waktu itu kita juga punya apa ya Kak? Kita juga termotivasi gitu loh. Iya. Ada yang membuat kita termotivasi untuk bisa pengen Baik. menjadi seorang konten kreator ataupun jadi ibaratnya kalau dulu bilang selebgram ya. Ya, Kalau Kak selebgram. Yoga, Kak Yogi nggak senang kalau dibilang selebgram. Lebih senang dibilang seorang konten kreator ataupun influencer untuk sekarang gitu loh. Gitu. Baik Kak. Terus gimana kakak rasanya menjadi anak kembar dan alhamdulillah sekarang kakak udah terkenal? Kak Yoga mungkin saya jawab. Oke, ini Kak Yoga yang jawab ya. Gimana rasanya jadi anak kembar? Ya seru ya. Kenapa seru? Ya di saat biasanya kan banyak tuh anak tunggal nih contohnya, Iya, kan anak tuh kan tunggal. ngerasa kesepian. Betul. Nah kita dilahirkan langsung berdua nih kan ya. Iya, betul. Ibaratnya. Betul. Jadi kemana-mana pun itu bareng-bareng. Ya dari pergi kita makan, gitu Nongkrong. ya nongkrong, Kondangan. pergi. Iya. Kita tuh dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja tuh bareng. Bareng Gak terus. tahu nih istri ntar bareng-bareng apa. Senang lah. Satu-satu kita. Iya. Nah itu senang ya. Ini nggak tahu nih ya dalam waktu dekat kan insya Allah nih aku mau nikah ya kan. Alhamdulillah. Nggak tahu nih Amin. Yogi nggak ngerasa kesepian kan? Tapi gue masih sayang sama aku kan. Iya masih sayang kok. Nanti kita tidur virtual aja. Gitu. Jangan lagi gitu. Nah itu kalau ditanya gimana rasanya jadi apa ya, nama kita udah naik kayak gini ya, alhamdulillah senang karena bisa banyak dikenal banyak orang Alhamdulillah. masyarakat Indonesia terutama warga Pekanbaru kan dikenal itu rasanya senang aja gitu. Tinggi, Orang-orang pada tahu sama kita berdua Betul. gitu sih. Nah, pasti di balik pembuatan konten ada berbeda pendapat, berdebat atau gitulah. Boleh nggak kakak kasih tahu pernah nggak kak? Oh pasti pernah ya Gia. Pernah. Mungkin kalau debat-debat tuh lebih ke kalau ibaratnya ide tuh lebih ke yoga. Jadi yoga aja yang jawab. Kalau untuk ide-ide. Nah dulu waktu kan kita booming di aplikasi TikTok kan ya. Iya, TikTok, Baru-baru betul, ini TikTok. kita main TikTok itu di tahun ini di bulan 4.
bulan April. Nah, kita fokuskan. Sebenarnya yang punya aplikasi TikTok itu Yogi dari tahun 2018. Cuman dia kan dia main buat TikTok. ya buat konten-konten sendiri, cuman nggak naik. Cuma naik followers cuma berapa? 25.000. 25.000. Jadi tahun 2018 tuh mungkin banyak yang benci aplikasi TikTok mungkin karena salah satu oknum. Mungkin tahu tuh yang minta foto. Iya, betul. Tahu kan? Tahu. Jadi mungkin gara-gara itu jadi aplikasi TikTok tuh dibenci. Kalau Kak Yogi nggak pernah ngebenci aplikasi TikTok. Jadi dulu tetap dijalanin bikin konten sampai stuck followersnya itu di 25.000. 25.000 followers. Jadi akhirnya tahun 2020 nggak tahu kenapa pas Kak Yogi ngajak Kak Yoga lagi main TikTok, tiba-tiba dia mau gitu loh. Karena Kakak juga termotivasi dari si ini Kak Eja. Ya, mungkin dari Eja juga bilang sebelum Kakak main TikTok Kakak juga dulu pernah kerja di salah satu perusahaan. Nah, jadi Kakak bagian dari edukasi juga sama dengan Kak Yoga. Terus akhirnya termotivasi dari Kak Eja nyampein kalau di TikTok rezekinya tuh lebih ada gitu ketimbang kerja di perusahaan. Soalnya Kak Eja juga dulu pernah kerja di salah satu jadi koki gitu di pernah jadi koki. Akhirnya dia cabut dari kerjaan itu. Setelah itu main TikTok, alhamdulillah rezekinya tuh makin naik. Jadi iya makin naik. Kita Kak Yoga Yogi nanya sama Eja bukan berarti iri sama rezeki dia, tapi termotivasi dengan apa yang udah dia raih kayak gitu. Nah, kalau ide tadi ya kita pertama main TikTok, aku bilang sama Yogi, aku mau main TikTok tapi dengan syarat. Itu pertama kita tuh sama-sama berdua, jangan ada perdebatan, kita buat komitmen bersama gitu. Kalau mau sukses bareng-bareng ya udah ayo sama-sama, jangan nanti satunya di saat ada masalah satunya malah pergi, mundurkan diri. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua itu syarat nggak boleh joget gitu. Aku paling pantang tuh kalau betul. masa jantan joget ya kan. Nah, joget aku nggak mau. Tapi kalau mau buat konten selain itu kayak perkenalkan diri, kayak konten-konten lucu, memberikan ilmu. Iya, kayak edukasi gitu. Mungkin ada teman-teman di sini yang nonton TikTok, ada ya? Ada. Nah, kalau masalah ide, kalau Yogi itu pertama pas main TikTok kan kita perkenalan gitu tuh. Itu tuh penontonnya sampai 10M. Nah, kita nggak nyangka juga. Nah, di hari pertama itu followers kita dari 25.000 naik 300.000. Jadi 325.000 kan ya. Itu di hari pertama. Nah, kita buat konten terus nih. Tentang Pekanbaru aja gitu. Tentang Pekanbaru, anak kembar gitu. Biasanya apa sih suka duka jadi anak kembar? Terus masalah anak kembar. Nah, itu biasa kemarin kita. Nah, itu kan pasti ada masanya ya. Ada di sisi lain aku punya ide nih, kayak ide masak telur di terik matahari. Mungkin tahu kan, lihat kan. Ada. Terus apa lagi itu? Banyak kayak konten lucu. Gojek juga. Nah, konten Gojek itu tuh kayak gimana kita mau motivasi. Nah, kalau dibilang Kak Yoga Gojek beneran Gojek apa enggak? Kita emang beneran Gojek dulu tahun 2017. Nah, masa kuliah. Iya, masa kuliah kita Gojek. Akun Gojek kita tuh emang ada gitu. Jadi kalau misal orang ini bohongan nggak sih? Ini cuman konten nggak sih? Ya kita bisa tunjukin gitu mana akunnya, mana jaket Gojek kita, helm kita bisa buktiin gitu. Betul. Nah, kalau masalah ide itu aku biasa kita overthinking tengah malam ya, berdebat masalah ide apa sih mau dibuat besok. Nah gitu, kita tuh ada list-listnya di HP. Bisa kita buat konten ini ya besok ya. Nah kayak gitu, harus dieksekusi, nggak boleh nunda-nunda. Karena di sisi lain kan, aku punya kesibukan, Yuki punya kesibukan. Iya, baik. Gitu. Seru sih Kak, seru. Gitu. Terus biasanya sih Kak, udah terkenal atau udah naik di atas nih Kak, banyak nih Kak netizen yang nggak suka atau komentar negatif dengan Kakak. Gimana sih tanggapan Kakak dengan netizen di luar sana? Kalau masalah netizen, kalau dulu ya mungkin kayak kita anak kembar sering disenangin sama orang, sekalinya dapat komentar jelek jadi drop. Jadi dulu kita tuh pernah di roasting tanpa izin sama oknum, pokoknya kita nggak mau sebutin oknumnya. Dia pokoknya nge-roasting kita sampai akhirnya kita berdua tuh drop gitu loh. Maksudnya tuh sempat drop. Dan akhirnya kita berhenti untuk ngepost foto, untuk ngepost ngepost konten video di Instagram gitu. Karena salah satu kita tuh masih mikirkan omongan orang lain. Sampai sekarang kita di TikTok udah naik nih. Terus dapat komentar hujat, ada pokoknya pro kontra gitu. Ada yang ibarat itu yang ngehujat 20%, yang dukung 80%. Nah, sekarang alhamdulillah kita nggak
ngepeduliin lagi nih omongan-omongan yang 20% ini yang Betul. menghujat gitu. Betul. Karena untuk apa kita dengerin omongan mereka sedangkan nggak ada ini, nggak ada Untungnya, untungnya nggak ada untuk untungnya. kita berdua gitu loh. Jadi kita ambil yang positifnya, yang negatifnya, komentar-komentar negatif kita buang gitu loh. Karena Betul. kita berdua untuk bisa naik itu sebenarnya butuh support, bukan butuh ejekan, bulian gitu. Jadi untuk sementara ya udah yang support kita ambil, yang ngebully kita, yang hujat kita ya udah kita bodo amat sih. Gitu. Kesimpulannya buat teman-teman yang pengen jadi influencer atau konten kreator, Apalagi terjun ke dunia Iya. Entertain ya. jangan pernah dengerin omongan orang lah gitu. Kalau yang jelek-jelek, ambil sisi positifnya. Negatifnya buang aja. Iya, Iya, buang betul. aja, jadi pikirin. Gak perlu ya kan. Oh, boleh nih Kak. Kakak jelasin apa konten pertama kali Kakak membuat TikTok itu, ingat nggak Kak? Masih ingat nggak Kak? Jadi Konten pertama kali. Oh ingat. Ingat. pokoknya pertama kali aku ngajak yoga konten itu perkenalan aja di TikTok gitu loh. Perkenalannya. Perkenalan kalau bilang kalau halo kenalin aku Yogi, nih aku yoga, kita anak Pekanbaru ini. Gak tahu kenapa tiba-tiba naik Drastis. viewers berapa? 10 juta ya. Tiba-tiba 10 juta gitu. 10 Kaget kan gitu. Itu kan pas pertama kali tuh aku ngajakin yoga, Kak Yogi ngajakin Kak Yoga ngonten. Mungkin Terus orang-orang suka karena apa kali ya? Karena Ganteng. itu satu. Satu ya. Yang kedua mungkin kan jarang-jarang tuh anak Pekanbaru masuk di TikTok Iya, kan ya. iya. Bisa dihitung pakai jari lah Iya. yang namanya naik gitu. Dikit. Iya kan? Iya. Pokoknya kalau misalnya anak kembar udah terjun ke dunia TikTok walaupun umurnya masih 15-16 itu insya Allah Naik. iya bakal naik gitu loh. Karena itu keunikan yang Tersendiri. iya keunikan tersendiri dan TikTok berani untuk menaikkan mereka gitu loh. Asal konten-konten mereka itu kayak berbobot gitu. Bermanfaat dia, betul. bermanfaat juga. Terus Itu sih. pengalaman Kakak selama menjadi siswa waktu sekolah gitu. Oh Kak? gitu Iya. pengalamannya. Iya, pengalaman. Ya kalau kita kan selalu bareng-bareng nih Iya, SD, benar. SMP, SMA. Nah, aku dulunya Kuliah juga. kakak juga SMK ya, Gia? Iya SMK. Kita juga. SMK Kita kuliah. SMK juga dulu. SMK. sama-sama. Nah, kalau pengalaman sebagai siswa, kalau Kak Yoga ya anaknya tuh kayak baik aja di sekolah. Kayak lulur saja dulu. Iya, lulur saja. Karena dulu almarhumah mama kita berdua tuh kepala sekolah. Jadi dapat aja citra jelek, orang tua juga malu gitu. Jadi Jadi kayak yang prinsip. jadi itu sih kayak ditanamkan dalam diri gitu loh, nggak mau malu-maluin orang tua gitu loh. Karena dulu kayak masa-masa pengen jadi kayak bandel nakal gitu. Cuma kita kan ingat orang tua lagi. Mikir gitu ya, loh, betul. Mikir orang tua Betul. lagi. Itu sih. Dan untuk pendidikan sih tetap ya kita jalanin. Emang pendidikan tuh sangat penting gitu loh. Karena nanti setelah kalian tamat sekolah, tamat kuliah, melamar kerja itu pertanyaan-pertanyaan yang bakal digali lagi untuk masuk ke dunia ke perusahaan itu tentang pelajaran-pelajaran waktu sekolah gitu loh. Nggak ada kayak malah yang pertanyaan-pertanyaan waktu kuliah itu cuma sedikit Iya. gitu loh. Lebih banyak ke pertanyaan-pertanyaan di sekolah gitu loh. Betul, betul, betul. Kebetulan nih sepertinya ada sesuatu di depan kita nih Kak. Iya. Iya. Ini apa nih? Apa nih? Apa nih? Bisa dikenalin nih. Boleh nih Kak. Ini salah satu brand sekolah kita namanya Brand Sikasari Kak. Nah, di sini ada 4 varian sih Kak. Heeh. Varian pertama ada temulawak Kak. Terus ada jahe merah. Terus ada mix instan dan terakhir kunyit putih Kak. Berarti dari keempat ini manfaatnya beda-beda dong. Beda Kak, banyak. Boleh bawa manfaat. pulang nggak nih? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Aman, aman, aman. Saya aman. podcast ini bawa pulang ya. Boleh, boleh Kak. Mau sekardus? Wih. Boleh. Cicipin. Berarti lebih enak disaji hangat berarti ya? Betul Kak, Oke, betul. siap. Yoga, ini kata adik kita ada produk bagus namanya Brandis. Oh, iya? Brand Ikasari. Bener banget Yogi. Ini nih banyak manfaatnya nih. Apa aja tuh manfaatnya kalau boleh tahu? Nah, manfaatnya ini menaikkan imun buster kalian. Terus meningkatkan daya tahan tubuh juga dong. Iya. Ini cocok banget nih pengganti minuman kekinian nih. Apa? Ya contohnya kayak kopi susu ya. Karena anak sekarang tuh sering tuh Oh ngumpul iya di iya. Aku kadang kalau misalnya kafe. kepala aku sakit biasa kopi Yoga, tapi bisa digantiin ini dong. Nah, benar banget Yogi. Terus kalau mau order di mana? Nah, kalau mau order ini gampang. Ya, kalian bisa langsung datang ke brand Ikasari ya, langsung datang ke tokonya, terus ke rumah kue Vera, terus ke apotek keluarga, Jambu Kristal. Nah, itu gerai yang dari Pekanbaru Yogi. Oh, berarti ada tokonya tadi namanya Brandis ya? Iya. Brand Ikasari. Benar. Alamatnya berarti langsung datang ke SMK
Farmasi Ikasari. Oke, terima kasih ya Yoga ya. Nggak hanya itu Yogi. Apa lagi tuh? Ada yang online-nya juga. Oh, di mana tuh? Nah, di Shopee, Tokopedia, pokoknya Bukalapak juga sih, Yoga. Bukalapak juga. Yoga, kalau aku mau tahu info tentang brand Ikasari ini di mana Yoga? Ada nih Instagramnya Yogi. Oh, ada media sosialnya juga. Ya sampai rumah langsung kau cek ya. Apa namanya tuh? Nama IG-nya brand Ikasari. Oh, ya udah nanti pas sampai rumah langsung aku cari ya Kak, info-info tentang brand Ikasari ini ya. Oke, siap. Duh Kak, nggak terasa nih Kak, udah kita berada di penghujung acara. Oh iya. Rasanya pengen ketemu lagi sih Kak. Oke, boleh kapan-kapan main sini lagi? Boleh dong? sih Kak, boleh. Baiklah, mari kita tutup. Saya Muhadiat Moenata selaku host. Saya pamit undur diri dan terima kasih kepada Kak Yoga dan Kak Yogi sudah bersedia hadir ke podcast Ikasari di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.